Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, kegemaranku, subtema 4, gemar membaca, pembelajaran ketiga. Nah, sebelum pembelajarannya dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dan bisa mendapatkan keberkahan dari Allah. Berdoa dimulai. Mari kita buka halaman 161. Ayo membaca. Namaku buku. Hai, namaku buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ayo menulis. Lengkapilah kalimat berikut sesuai dengan isi cerita. Hai, namaku. Iya betul, buku. Hai, namaku buku. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Rawatlah buku dengan baik. Buka halaman dengan perlahan. Letakkan pada tempatnya jika selesai dibaca. Ayo mengamati. Lani dan Dayu membaca cerita kancil dan buaya. Cerita ditampilkan dengan banyak gambar. Yuk, cermati berbagai gambar berikut. Nah, jadi di sini ada gambar kancil dan buaya. Kancil, buaya. Kancil, buaya. Kancil, buaya. Untuk gambar yang selanjutnya, besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Dan untuk gambar yang terakhir, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Jadi anak-anak, gambar-gambar tersebut itu disusun sesuai pola ya. Oh ya Bu Wina, yang dimaksud pola itu apa ya Bu? Nah, jadi yang dimaksud pola itu seperti ini anak-anak. Urutan dari gambar-gambar yang tersedia ya. Misalkan ada gambar kancil dan buaya. Di situ yang pertama adalah gambar kancil, kemudian yang kedua adalah gambar buaya. Begitu pula untuk gambar-gambar selanjutnya, sama. Kancil, buaya. Kemudian gambar selanjutnya lagi kancil dan buaya. Seperti itu. Ayo berlatih. Lani membuka kembali buku bacaannya. Ia semakin lancar membaca. Lani membaca pola gambar. Lengkapi gambar di bawah ini sesuai dengan polanya. Untuk soal yang pertama ada gambar apel. Apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Nah, kemudian untuk yang kosong ini apel apa ya kira-kira anak-anak? Apel hijau atau apel merah? Iya, betul sekali, apel hijau. Semuanya pintar. Untuk gambar yang kedua, ada besar, kecil, besar, kecil, besar. Nah, terus untuk yang kosong ini, besar atau kecil anak-anak? Iya, betul sekali, kecil. Untuk soal yang berikutnya, cara mengerjakannya sama ya anak-anak. Silakan dicoba untuk dikerjakan ya. Ayo mengamati. Lani senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang Lani baca. Lani membaca buku cerita. Lani membaca majalah. Lani juga membaca buku pelajaran. Bacaan mana yang paling kalian sukai anak-anak?
koran, buku cerita, majalah, buku pelajaran, atau komik? Kalau Bu Wina sih lebih suka baca buku cerita. Kalau kalian apa? Jadi kita harus rajin membaca, apapun itu bacaannya ya anak-anak ya. Kemudian ayo membaca, susunlah huruf-huruf di bawah ini. Untuk yang nomor 1 itu ada huruf M, I, K, O, dan K. Jika kita menyusun huruf-huruf tersebut, itu kira-kira jadi kata apa ya anak-anak ya? Ada huruf M, ada huruf I, ada huruf K, ada huruf O, ada huruf K. Iya, betul. Komik, betul sekali. Jadi untuk yang nomor 2 ada 5 huruf. Huruf yang pertama huruf R, yang kedua A, yang ketiga N, yang keempat O, dan yang kelima K. Jika kita menyusun huruf-huruf tersebut, akan menemukan kata apa anak-anak? Ya, kata koran, betul sekali. Kemudian kita lanjut ke nomor yang ketiga. Ada 7 huruf. Huruf yang pertama H, yang kedua A, yang ketiga L, yang keempat A, yang kelima J, yang keenam A, dan yang ketujuh M. Jika disusun menjadi sebuah kata, menjadi kata majalah ya. Kemudian yang nomor 4 ada 10 huruf. Huruf yang pertama U, yang kedua B, yang ketiga U, yang keempat K, yang kelima T, yang keenam A, yang ketujuh R, yang kedelapan I, yang ke-9 C, dan yang ke-10 E. Wah, lumayan panjang ya ini ya. Kira-kira kalau kita susun menjadi kata apa ya anak-anak? Wah, betul sekali. Buku cerita. Ya, pintar. Ayo berlatih. Ada banyak jenis bacaan. Bacaan apakah yang paling kamu sukai? Bagaimana dengan keluargamu? Apa bacaan kesukaan keluargamu? Jadi anak-anak silahkan tanya kepada anggota keluarga masing-masing, buku bacaan apa yang paling mereka sukai. Kemudian pasangkan anggota keluarga dengan bacaan kesukaannya ya. Ayo menulis, ceritakan pengalamanmu, pengalaman membaca bersama keluarga. Bagaimana perasaanmu? Senang ya bisa membaca bersama keluarga? Kebersamaan keluarga harus kita syukuri. Nah, kalian bisa mempraktekkan gimana perasaan kalian ketika membaca bersama keluarga di depan ayah atau bunda kalian masing-masing ya. Kemudian anak-anak kita lanjut ke pembelajaran yang keempat, halaman 170. Terkait dengan posisi membaca yang benar, semuanya masih ingat ya? Karena di pembelajaran sebelumnya sudah pernah Bu Wina jelaskan. Yang pertama yaitu yang harus diperhatikan, posisi tubuh itu harus tegak. Kemudian yang kedua, jarak buku dengan mata itu harus minimal 30 cm. Ayo mengamati, perhatikan gambar di bawah ini. Beri tanda centang, posisi yang tepat dilakukan saat membaca. Untuk yang gambar pertama, ini merupakan posisi yang kurang tepat dilakukan ketika membaca. Jadi kita beri tanda silang. Kemudian untuk gambar yang kedua, ini juga merupakan posisi yang tidak tepat dilakukan ketika kita membaca. Jadi untuk gambar yang kedua juga kita beri tanda silang. Untuk gambar yang nomor ketiga, ini merupakan posisi duduk yang tepat dilakukan ketika membaca. Jadi kita beri tanda centang untuk gambar yang nomor 3.
Kemudian untuk gambar yang nomor 4, gambar Siti, ini merupakan posisi duduk yang tepat dilakukan ketika membaca. Jadi untuk yang gambar nomor 4 juga kita beri tanda centang. Untuk yang gambar ke-5, ini juga merupakan posisi duduk ketika membaca yang tepat, jadi kita beri tanda centang. Dan untuk gambar yang terakhir, untuk gambar yang ke-6, ini juga merupakan cara atau posisi duduk yang tepat ketika membaca, jadi kita beri tanda centang juga. Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasinya. Cara cerita dengan ilustrasi di bawah ini. Tiba-tiba Kancil kaget. Di hadapannya ada buaya. Aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Ayo berbaris dengan rapi. Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai. Senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya, ujar Kancil. Ibu guru membacakan buku hariannya. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Ibu guru senang membaca buku hariannya. Membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Kita juga dapat menuliskan perasaan. Apakah kalian punya buku harian? Yuk, kita membuat buku harian. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.